Jadi, per hari ini, lebih tepatnya kayaknya sih kemarin, saya sudah cek ke website KIP kuliahnya, akan tetapi masih belum bisa diakses untuk pembuatan akun KIP kuliahnya. Bisa teman-teman lihat di video selanjutnya. Nah, jika teman-teman sudah lihat, di situ sudah saya coba ya ke website KIP kuliahnya, saya coba buat daftar baru, tetapi keterangannya masih belum bisa atau dalam arti masih ditutup. Jadi sepertinya website KIP kuliahnya masih dalam tahap maintenance atau perbaikan atau pengembangan dan selanjutnya lah, intinya begitulah. Jadi masih belum ada pemberitahuan lebih lanjut kapan KIP kuliah tahun 2024 dibuka. Maka dari itu, daripada teman-teman menunggu yang tidak jelas, karena memang sangat capek menunggu sesuatu yang tidak jelas itu, lebih baik fokus untuk menyiapkan beberapa dokumen, karena ada beberapa dokumen yang membutuhkan waktu yang cukup lama atau memerlukan birokrasi yang cukup panjang. Dokumen apakah saja itu? Dokumen apa sajakah itu? Oke, bisa teman-teman lihat di slide berikutnya. Nah, ini saya reminder dulu ya sebelum kita membahas dokumennya. Yang pertama, pendaftaran KIP kuliahnya masih belum dibuka. Bisa teman-teman lihat di video saya tadi ya, screen recordnya, silahkan teman-teman lihat lagi. Hal tersebut ditandai dengan website KIP kuliah masih dalam tahap maintenance. Dan dikarenakan pendaftaran KIP kuliah 2024 masih belum dibuka, saya ingin kasih tahu bahwa ketika nanti sudah dibuka, ada dua jenis akun KIP kuliah, yaitu akun KIP kuliah yang sudah terhubung dengan DTKS dan akun KIP kuliah yang reguler, dalam arti tidak terhubung dengan DTKS. Kita akan membahas tentang akun KIP kuliah DTKS itu. Nah, jadi sebelum itu kita bahas dulu apa itu DTKS. DTKS yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ada dua kondisi agar teman-teman terdaftar di DTKS, yaitu yang pertama tentu saja didaftarkan dari pihak atau pengurus di tempat tinggal teman-teman, bisa itu dari RT, RW ke kelurahan masing-masing, agar bisa didaftarkan di DTKS. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu teman-teman bisa mendaftar mandiri DTKS-nya ke kelurahan. Data apa yang harus teman-teman daftarkan? Yaitu data teman pribadi atau data teman sendiri. Jadi bukan data keluarga ya, bukan data orang tua yang harus teman-teman daftarkan, tetapi data diri kalian sendiri gitu, diri kamu sendiri yang harus didaftarkan ke website DTKS. Nah, perlu saya ingatkan bahwa untuk pendaftaran mandiri DTKS ini, setiap kelurahan memiliki birokrasinya masing-masing dan memiliki jangka waktunya masing-masing. Berhubung SNBT masih lama, maka dari itu kalau teman-teman ingin mengajukan DTKS ya mulai dari sekarang, karena pengajuan DTKS pun itu cenderung lama. Makanya dari sekarang coba diajukan untuk mendaftar DTKS ke kelurahan. Nah, ini di poin berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi beasiswa KIP kuliah, sebaiknya mengurus DTKS saat ini juga tuh ya, yang sudah saya bahas tadi ya. Karena ketika teman-teman sudah terdaftar di DTKS dan teman-teman mengikuti seleksi KIP kuliah, dari yang awalnya teman-teman reguler, ketika DTKS sudah ada, maka teman-teman akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos di seleksi KIP kuliah. Secara simpelnya, ketika teman-teman sudah terdaftar di DTKS, maka teman-teman tuh sudah sudah dipercaya lah bahwa teman-teman tuh memang membutuhkan bantuan gitu, karena ya
sudah terdaftar di DTKS gitu loh. Tetapi tentu saja saya ingatkan lagi bahwa walaupun peluang teman-teman lebih besar ketika teman-teman sudah terdaftar di DTKS, bukan berarti teman-teman otomatis lolos, karena ya namanya juga KIP kuliah. KIP kuliah itu berbentuk seleksi, maka dari itu silakan siapkan datanya sebaik mungkin. Nah, terus apa hubungannya DTKS dengan akun KIP kuliah? Karena ketika teman-teman memiliki DTKS, maka akun KIP kuliahnya nanti akan berbeda dengan teman-teman yang tidak memiliki DTKS, yaitu reguler. Bisa dilihat ya. Nah, ini kalau akun KIP kuliah yang terdaftar di DTKS. Jadi hanya ada 4 kolom saja. Dan itu sangat simple. 3 kolom wajib, yaitu biodata, keluarga, dan rencana. Prestasi tidak wajib. Jika teman-teman tidak memiliki prestasi selama sekolah, yaitu SMA, SMK, ataupun MA, ya tidak usah diisi prestasinya. Kalau tidak ada, kalau ada ya silahkan diisi. Nah, lalu berkas apa sih yang harus disiapkan? Ketika teman-teman sudah terdaftar di DTKS, silahkan meminta surat keterangan DTKS. Memintanya ke siapa? Ke kelurahan domisilinya masing-masing. Itu yang wajib ya. Silahkan teman-teman minta surat keterangan DTKS-nya. Lalu kalau teman-teman punya KIP, silahkan siapkan soft filenya. Punya PKH, silahkan siapkan soft filenya. Dan punya KKS, silahkan siapkan soft filenya. Itu untuk poin KIP, PKH, dan KKS itu tidak wajib ya. Yang wajib itu surat keterangan DTKS. Ketika semuanya sudah ada, digabungkan ke dalam satu file dalam bentuk JPG ya, JPEG ya. Nah, ini contoh surat DTKS-nya. Intinya tuh yang ada SIKS NJ. NG itu watermark-nya yang ada SIKS NG itu berarti surat keterangan DTKS gitu loh. Ini diminta ke kelurahannya masing-masing. Oke, kita akan membahas tentang akun KIP kuliah reguler atau non-DTKS. Nah, ini bedanya. Tadi kalau yang DTKS hanya ada 4 kolom saja, kalau yang reguler atau tidak terdaftar di DTKS ada 7 kolom. Jadi, pasti akan ada banyak data yang diminta. Data apa saja sih yang diminta? Yaitu yang pertama, teman-teman harus menyiapkan atau memiliki SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Ini wajib. Lalu yang kedua, surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, untuk poin yang kedua, dapatnya dari mana? Kalau orang tua teman-teman bekerjanya pada instansi atau instansi, silakan meminta slip gajinya. Slip gaji pendapatan kotor, tetapi tidak boleh lebih dari 4 juta, yaitu maksimal 4 juta slip gaji kotornya. Kalau misalnya teman-teman atau orang tua teman-teman bekerjanya harian, dalam arti buruh harian lepas, kayak apa sih buruh harian lepas itu? Seperti pedagang, ojek online, supir, kuli bangunan, dan sebagainya. Silakan membuat surat keterangan penghasilan orang tua di kelurahan domisilinya masing-masing. Ya. Lalu untuk poin KIP, PKH, dan KKS itu, ya kalau memiliki silakan cantumkan, kalau tidak memiliki tidak wajib. Tapi yang wajib dua itu, SKTM dan surat keterangan penghasilan orang tua. Digabungkan ke dalam satu file dalam bentuk JPG. Nah, ini contoh SKTM-nya. Ya, itu yang saya kotak merahin, yaitu setiap SKTM selalu diminta keperluannya buat apa. Kalau dari saya menyarankan surat keterangan tidak mampu ini dibuat untuk beasiswa. Udah, untuk beasiswa saja. Tidak perlu beasiswa KIP kuliah, tidak usah. Beasiswa saja. Lalu ini untuk contoh surat keterangan penghasilan orang tua. Ini sebagai contoh aja ya.